dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami dalam spesial dialog. Kita ke Pak Nur. Pak Nur, ini dalam kerangka Asia Afrika, salah satu fokus pemberian bantuan capacity building Indonesia adalah ditujukan bagi kemandirian bangsa Palestina setelah merdeka. Apalagi kita ketahui bagaimana kemudian Palestina merupakan satu-satunya peserta konferensi Asia Afrika yang belum merdeka hingga saat ini. Tanggapannya? Ya, kalau kita sebut satu-satunya, saya ingin menghubungkan itu dengan 10 points of Bandung Declaration. Yang pada tahun 1955 itu sangat relevan pada ketika itu, karena dunia sedang dalam pertarungan antara dua blok. Karena itu maka kita harapkan pada Asia Afrika ini 10 points of Bandung Declaration itu menjadi satu dasar yang sangat kuat yang tidak akan kita rubah, sangat prinsipil. Tetapi perkembangan kerjasama dunia dan situasi dari negara-negara sekarang ini berbeda dengan pada tahun 1955. Yeah. 1-2 poin diantaranya itu ada hubungan dengan Palestina. Tentu kita mengharapkan untuk tidak menunggu terlalu lama Palestina akan bisa mendapatkan kemerdekaannya, dan capacity building dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan pada Palestina siap pada ketika mereka itu sampai pada titik kemerdekaan yang diperolehnya secara penuh. Untuk itu saya pikir selama periode saya di Yordania, Capacity Building for Palestine sudah memberikan program training, pelatihan dan sebagainya kepada banyak pejabat-pejabat, kepada semua sektor yang ada di Palestina. Pengembangan lebih jauh untuk itu, saya kira Kemlu sedang memikirkan juga untuk training tidak hanya dibuat di Indonesia, tetapi juga di sana, untuk kemudian jumlah budget dana yang dianggarkan pemerintah bisa lebih efisien dilakukan. Dan kata lain, capacity building for Palestine itu perlu diteruskan. Tetapi capacity building dalam arti strategic partnership di antara negara Asia Afrika, pada ketika sekarang sektor yang menjadi hal yang sangat keras dipertentangkan antara negara, tidak lagi seperti mendayung antara dua karang seperti disebut oleh Wakil Presiden Hatta, tetapi hal-hal menyangkut penetrasi ekonomi dan penjajahan ekonomi, yang ini perlu untuk kemudian selatan-selatan merumuskan kerjasama yang lebih baik untuk menghadapi superpower ekonomi dan bidang-bidang lain yang sekarang akan bergeser dari apa yang terjadi pada tahun 1955 yang lalu. Oke, Pak Jumal, ini untuk program capacity building ini biasanya dimasukkan dalam kerangka-kerangka seperti apa? Apakah bilateral, interregional, multilateral, atau bagaimana, Pak? Khusus mengenai Palestina, sebenarnya banyak sekali skim kerjasama atau skim bantuan yang kita sampaikan untuk Palestina. Di dalam tataran bilateral saja umpamanya, kita seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes Nur tadi, bahwa kita sangat aktif di dalam membantu penyiapan pejabat atau aparatur Palestina sebanyak 10.000 orang untuk diberikan pelatihan untuk dalam segala aspek pemerintahan, termasuk dalam konteks ini adalah good governance. Itu 10.000, dan kita sudah banyak sekali ada datanya kita mengenai itu, dan selama ini cukup maju dan cukup baik, dan terus sampai sekarang masih ada. Itu dalam tataran bilateral. Dalam tataran regional dan multilateral juga bantuan untuk Palestina itu tidak kurang-kurang. Salah satu contoh saja seperti yang disebut NAASP, New Asia African Strategic Partnership. Ini juga merupakan suatu skema kerjasama atau bantuan bagi negara-negara Asia Afrika, khususnya Palestina, untuk mengembangkan capacity building. Nah, di dalam konteks perayaan Konferensi Asia Afrika ke-60 ini, skema NASP tadi kita berikan perhatian khusus dan penuh di dalam suatu deklarasi, dalam suatu dokumen yang akan dihasilkan, merupakan yang berisi komitmen para negara anggota untuk to reinvigorate the strategic partnership untuk Asia Afrika. Nah,
Reinvigoration of NASP ini merupakan komitmen dari negara-negara Asia Afrika untuk membantu lebih lanjut capacity building bagi Palestina dalam tataran regional dan multilateral. Dan kita, Indonesia, akan menjadi inisiator yang terdepan di dalam rangka mengembangkan tripartit tadi, mengajak juga negara maju untuk mengembangkan South-South Cooperation dan mengembangkan kerjasama capacity building khusus untuk Palestina dan negara-negara Afrika lainnya. Dan ini akan disebut dan akan dicanangkan, komitmen ini akan dicanangkan di dalam reinvigorating di NASP pada konferensi Asia Afrika 60 tahun Asia Afrika nanti. Ini artinya konferensi Asia Afrika ke-60 ini akan dijadikan forum untuk memang mematangkan berbagai kerjasama seperti itu ya Pak, antara bilateral, multilateral, dan menegaskan kembali, reinvigorate, menegaskan kembali komitmen kita yang dulu pernah kita tegaskan lagi, kemerdekaannya kita tegaskan lagi, kita dukung. Kerjasamanya melalui strategic partnership capacity building kita dukung lagi. Kemudian nilai-nilainya, nilai-nilai yang seperti yang saya sampaikan tadi, nilai-nilai dalam hubungan luar negeri akan kita tegaskan lagi, reaffirm di dalam Bandung Spirit, di dalam Bandung Message namanya. Nah, Bandung Message inilah yang akan menjadi sapu, jadi filosofinya, menjadi konsep dasarnya bagaimana negara-negara Asia Afrika mempersif politik global saat ini. Dan nilai-nilai itu akan kita tuangkan lagi di dalam Bandung Message yang akan di-endorse pada peringatan 60 tahun nanti. Mematangkan kembali, mengingatkan kembali, menegaskan kembali seperti itu Pak Jumalat. Tapi apakah memang selama ini ada kendala-kendala ataupun nampaknya dari skema-skema seperti strategic partnership ini memang biasanya menemukan tantangan ataupun kendala sehingga kemudian harus dimatangkan kembali, harus diingatkan kembali, harus ditegaskan kembali seperti itu? Ya, kendala tentunya ada. Itulah namanya hidup. Pasti ada kendala. Kendala yang paling sering dihadapi di dalam pengembangan capacity building adalah ketika kita mendesain kebutuhan. Mendesain kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh negara itu dengan apa yang kita miliki. Itu tidak mudah. Oleh karena itulah mungkin ke depan kita harus mengembangkan skema pembangunan, skema kerjasama pembangunan yang kita sebut national driven cooperations. Jadi kerjasama yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan nasional, national driven cooperations. Oleh karena itulah mungkin yang saya bayangkan, kita lihat saja nanti hasil pada saat kita diskusi. Ke depan capacity building ini akan memberikan linkage, akan mengembangkan linkages antara kebutuhan capacity building negara-negara Afrika, Asia Afrika dengan para donor, para negara yang memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan. Oleh karena itulah national driven capacity building ini perlu kita kembangkan. Oke, baik Pak Jumalat dan juga Pak Nur, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi seperti biasa kita harus mengikuti jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, spesial dialog akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam spesial dialog. Pak Nur, tadi dikatakan oleh Pak Jumalat memang sedang membahas apa kemudian yang sebetulnya dibutuhkan oleh sebuah negara yang akan dibantu capacity buildingnya, akan dibantu kemandiriannya dengan apa yang dimiliki oleh negara-negara donor seperti itu. Kaitannya dengan Palestina, apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh Palestina seperti itu? Capacity building for Palestine itu sudah lebih 5 tahun. Dalam pandangan saya, statement yang dikeluarkan, Bandung Message yang dikeluarkan, itu merupakan 10 points plus atau strategic business partnership plus atau capacity building plus. Menurut pendapat saya, penekanan pada capacity building yang selama ini kurang diperhatikan. Bagaimana untuk mengangkat perekonomian Palestina dalam hubungan apa yang bisa dilakukan Indonesia. Jadi yang diharapkan mereka, yang kerap sekali saya dengar, agar supaya nilai ekspor mereka negara Afrika, terutama Indonesia, itu bisa ditambah, itu real kan. Karena training program pejabat-pejabat dan sebagainya, termasuk mahasiswa, itu banyak sekali mahasiswa Palestina yang pandai bahasa Indonesia.
Itu sudah memadai atau lebih dari memadai. Tapi kebijakan-kebijakan seperti mereka itu memproduksi minyak zaitun yang cukup baik. Mereka juga memproduksi dan mengekspor buah-buahan. Di luar sangkaan kita bahwa mereka itu membuat juga beberapa produksi untuk umpamanya mesin-mesin pemecah batu untuk pertambangan dan beberapa hal lain lagi. Ini sebetulnya yang saya pikir mungkin kita harapkan dalam konferensi Asia Afrika atau perayaan Asia Afrika tahun ini, April ini, ada penekanan. Jadi tidak hanya capacity building untuk mempersiapkan orang-orangnya, tapi juga yang diharapkan mereka adalah untuk membantu mereka dalam memperbesar pendapatan dari ekspor dia. Walaupun dalam kenyataannya pajak yang didapatkan itu ditahan oleh Israel dan menjadi alat untuk blackmail dan memotong pendapatan Palestina. Ini ada masukan nampaknya Pak Jumala ya. Ternyata training untuk sumber daya manusia memang sudah bagus, tapi mungkin sektorialnya di bidang ekonomi juga dibantu seperti itu. Tanggapannya ya? Saya kira memang sektor perdagangan belum banyak tersentuh. Mungkin ini masukan yang bagus untuk kita kembangkan ke depan. Ini yang dimaksud dengan national driven. Inilah manfaat kita diskusi seperti ini, bahwa national driven corporations itu memang kita harus mendengar apa yang dibutuhkan. Tapi tentunya itu akan kita assess, kita harus nilai dengan kemampuan dari negara donor, di mana kita bisa bantu di dalam konteks ini, mungkin skema-skema trade facilitation ataupun mungkin kemudahan-kemudahan impor barang-barang dari Palestina bisa dipertimbangkan, bisa kita kaji lebih lanjut. Pak, tadi kemudian mengenai tripartit sendiri, di mana kemudian melibatkan tidak hanya dua negara berkembang, tapi juga satu negara maju. Ini progresnya seperti apa dan bagaimana konsepnya akan dibahas dalam konferensi Asia Afrika nanti? Itu sebenarnya menarik sekali nih kalau kita cerita tripartite. Begini, sebenarnya yang disebut dengan strategic partnership antara Asia Afrika dengan negara maju, dengan seluruh negara anggota Asia Afrika itu adalah respon kita, natural response to the current political situation. Artinya itu respon yang sangat alamiah terhadap perubahan politik dunia sekarang. Maksudnya begini, sekarang ini banyak orang berpandangan bahwa the economic gravity, the epicentrum of economic gravity itu bergeser dari Eropa, Amerika bergeser ke Asia. Jadi bisa kita sampaikan bahwa Asia is the gravity of economic growth, right? Itu pertama. Tapi yang kedua yang harus kita lihat juga fenomena bahwa benua Afrika itu adalah, kalau saya boleh kutip dari ini kata-kata dari Ibu Menteri Luar Negeri, bahwa benua Afrika adalah continent of hope, benua harapan. Coba bayangkan, satu benua harapan, satu the engine of growth, the center of growth. Kalau ini disatukan, Masya Allah, betapa hebatnya kapasitas kita untuk memakmurkan kedua bangsa ini. Nah, oleh karena itulah di negara Asia sebagai center of economic growth itu ada China, ada Korea, ada Jepang. Mungkin menengah ada India, menengah ada Indonesia, menengah ada Malaysia, Thailand, right? Sementara ini namanya the center of growth, artinya kemampuan ekonomi kuat. Kemudian Afrika disebut sebagai continent of hope, benua penuh harapan. Name it, dia punya segala, dia punya semua. Alangkah kuatnya, inilah perlunya the rationale of establishing the strategic partnership between these two. Benua Afrika dan benua Asia bersatu di dalam strategic partnership, itu adalah kekuatan yang maha dahsyat di dalam memakmurkan kedua kontinen ini. Mungkin Pak Nur tanggapannya, karena ini menarik sekali bagaimana Asia adalah center economic growth dan Afrika adalah continent of hope, dan ini kalau disatukan menjadi kekuatan yang luar biasa seperti itu. Pak Nur tanggapannya? Tapi ada sesuatu yang harus dilihat jauh ketika pembahasan di konferensi Asia Afrika yang akan datang ini, bahwa
dunia ini bukan terbelah lagi dalam perang dingin, tapi penguasaan ekonomi. Jadi kalau kita bicara trade partnership antara negara Asia Afrika, yang perlu diperhatikan siapa superpower pada berikutnya. Kalau andai kata negara Asia Afrika yang selatan-selatan ini tidak sangat teliti dan sangat baik membuat hubungan ekonomi terutama, maka akan ada negara superpower yang menguasai semuanya. Jadi economic driven betul dari Asia, tapi center dari gravity itu bukan negara lain kecuali barangkali China. Ini sesuatu yang barangkali perlu untuk pada konferensi ini dikeluarkan poin baru, 10 points of Bandung Declaration, yang mengatakan di situ supaya ada justice bagi negara-negara Asia Afrika dalam penguasaan ekonomi, penguasaan sumber dan sebagainya, supaya dibuat pembatasan. Karena kita sekarang sangat mengetahui betapa banyaknya manpower dari China, tidak ada yang bisa disalahkan, yang berada di Afrika dan berada di negara lain. Overseas Chinese menguasai, itu bahkan lebih kuat daripada perekonomian Jepang sendiri. Yang ingin saya katakan, pada konferensi Asia Afrika sekali ini, maka 10 points of Bandung Declaration itu harus menyangkut justice atau kesamaan dalam penguasaan ekonomi dan pengendalian ekonomi dunia, supaya ada pencegahan eksploitasi oleh satu negara ke negara lain, sebab tanda-tanda itu sudah makin terlihat kalau itu tidak dibatasi melalui acara sebesar itu. Kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Jumala, tapi usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, spesial dialog akan dipersembahkan oleh. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam spesial dialog. Pak Jumala, tadi ada masukan menarik dari Pak Nur agar jangan sampai ini kerjasama selatan-selatan Asia Afrika ini menimbulkan superpower, sehingga kemudian hubungannya memang harus berdasarkan kerjasama, seperti itu Pak Jumala. Ya, begini, memang salah satu hal yang diangkat oleh Pak Nur tadi adalah economic justice, keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi untuk menghindari, ini istilah lama, exploitation de l'homme par l'homme. Dari zaman dulu sudah ada itu, dan ini juga menjadi concern dari negara-negara Asia Afrika, dan ini juga yang Bung Karno hindari dulu, yang Bung Karno tentang habis penghisapan atas negara terhadap negara lain. Nah, tetapi ketika terjadi shifting of paradigm di dalam pendekatan kerjasama Asia Afrika dan non-blok, gerakan non-blok dulu tahun 92, from confrontation shifting to cooperations. Nah, yang saya bayangkan adalah dalam rangka untuk menghindari terjadinya munculnya superpower apa eksploitasi oleh superpower terhadap negara yang lain, kita perlu mengembangkan suatu mekanisme kerjasama yang berdasarkan keuntungan bersama, tetapi intinya adalah kerjasama, bukan konfrontasi. Ketika kita melihat natural resources itu di dalam satu setting konfrontasi itu from one to another, itu akan menimbulkan konflik, dan inilah economic justice akan sulit dicapai. Tetapi ketika natural resources dikembangkan melalui kerjasama yang saling menguntungkan antara negara satu dengan negara yang lain, yang justru akan membuat negara-negara anggota menikmati dari hasil ini. Dan disinilah perlunya yang namanya spirit of cooperation. Dan ini sekali lagi terima kasih kepada para pemimpin kita pada tahun 92 berhasil mengubah pendekatan negara-negara berkembang yang dulu konfrontasi menjadi cooperation, dan itu sejarah, dan itu dicatat di dalam hubungan politik luar negeri. Dan itulah warisan nilai yang diberikan oleh Indonesia kepada politik luar negeri dunia. Pak Nur, semoga juga sejarah baru ini tercatat juga ya dalam konferensi Asia Afrika ke-60 di Indonesia kali ini. Ini mungkin harapan yang mengenai forum sebesar KAA seperti ini dan mungkin kaitannya dengan Palestina. Ya, pertama, konferensi Asia Afrika itu momen yang tidak ada duanya. Kalau andai kata pada konferensi yang ke-60 ini, komemorasi yang ke-60 ini, tidak dicapai satu kesepakatan di antara negara Asia Afrika, maka mereka akan kehilangan kesempatan.
Sampai ketika ini, kalau kita sebut percaturan ekonomi dunia, itu diatur oleh dunia barat atau superpower ekonomi, Amerika, Eropa, dan bukan Asia, Afrika. Ambil secontoh misalnya, banyak negara itu terjebak dengan World Trade Organization. Kenapa tidak Asia Afrika membuat bukan World Trade Organization, tapi Asia Afrika Trade Organization? Ini untuk bisa membuat equality dalam berbisnis di antara beberapa negara. Kita memang mau kehabisan deposit minyak, kan? Tapi siapa bilang Indonesia tidak mempunyai deposit minyak yang banyak, kan? Siapa bilang kita tidak punya pertambangan yang banyak, kan? Pengaturan itu, terutama negara Afrika yang kaya itu, equality yang saya maksud umpamanya, itu bisa ditulis dalam 10 Points of Bandung Declaration untuk memberi kesempatan di negara-negara seperti Afrika dan sebagainya, tidak hanya pada satu negara, tapi ada kebijakan Asia Afrika yang kemudian ini berbagi kue pembangunan terhadap mereka yang akan menghasilkan kue pembangunan itu. Kalau tidak, maka pertentangan dunia pada masa yang datang ini bukan lagi ideologi, tapi ideologi yang dibalut dengan perekonomian. Oke, baik Pak Jumala, ini ada banyak harapan terhadap output yang akan nantinya didapat dari konferensi Asia Afrika ke-60 seperti itu. Mungkin closing statementnya sekarang. Saya hanya ingin mengatakan bahwa commemoration dari Asia Afrika Conference ini hendaknya kita maknai lebih luas. Tidak hanya sekedar sebagai perayaan atau romantisme sejarah, tetapi lebih merupakan suatu momen bagi kita sebagai bangsa untuk merayakan atau men-celebrate nilai-nilai warisan Indonesia di dalam politik luar negeri yang sejak tahun 55 sampai sekarang masih relevan. Yang saya sebut tadi adalah semangat anti-kolonialisme, independence, non-intervention, menghargai territorial integrity, itu tetap harus kita pelihara sebagai warisan nilai Indonesia yang perlu dikembangkan ke depan. Oleh karena itulah romantisme sejarah perlu, tetapi yang lebih perlu adalah bagaimana kita merayakan nilai-nilai ini dan diimplementasikan di dalam hubungan politik luar negeri ke depan. Baik, terima kasih. Iya. Palestina, belum saya jawab. Iya. Kalau andai kata konferensi Asia Afrika ini hanya mengeluarkan statement untuk mendukung Palestina menjadi anggota tetap PBB, saya pikir sudah berulang kali, dan saya tidak yakin itu akan mensatisfy pihak Palestina sendiri. Saya yakin bahwa akan dibentuk satu tim, satu delegasi negara-negara Asia Afrika yang permanen untuk kemudian mereka itu membuat kunjungan-kunjungan ke beberapa negara yang belum mendukung kemerdekaan Palestina. Karena kalau tidak terjadi ini, maka pada konferensi Asia Afrika yang ke-70, yang ke-80, Palestina akan tetap menjadi isu. Itu yang realistis menurut saya. Baik, kita harapkan memang KAA ataupun konferensi Asia Afrika ini sukses diselenggarakan, tidak hanya merupakan romantisme sejarah, tapi tadi dikatakan oleh Pak Jumala merayakan nilai-nilai politik luar negeri seperti itu. Pak Jumala dan juga Pak Nur, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam spesial dialog kali ini. Terima kasih. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam spesial dialog. Saya Fitri Megantara, mewakili kerabat kerja bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.